Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, azinallahu wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia-Nya. Di antaranya adalah nikmat hujan berturut-turut ya. Setiap zuhur turun hujan. Dan ini fadlun min Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita syukuri dan tidak perlu kita cela ya. Ini adalah bentuk karunia yang Allah berikan. Kiranya kekeringan yang melanda sebuah negara itu adalah bentuk azab yang sangat perih. Nah, bersyukurlah kita di tempat di mana hujan itu turun. Kembali kita mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Abu Zakaria bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab fadluz zuhud fi dunya wal hathi ala taqall minha ya. Penting keutamaan tentang zuhud di dunia dan anjuran untuk mengambil bagian sedikit dari dunia ya. Karena nyatanya kalau kita ambil terlalu banyak dari dunia bisa memberikan efek arogansi. Ada sisi efek arogansi. Maka kita mengambil sebagiannya agar tujuan kita mengerti bahwa Allah lah yang lebih pantas kita tuju. Wa fadlul faqr, dan keutamaan faqr. Dari susunan hadis-hadis yang diurut oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kita mengetahui urutan pertama yaitu bicara tentang keutamaan zuhud. Berbicara tentang keutamaan zuhud. Kemudian urutan selanjutnya bagaimana Nabi bersikap. Urutan kedua menceritakan tentang perbandingan antara dunia dan akhirat. Hakikat dunia dan hakikat akhirat. Kemudian bagaimana Nabi bersikap ya. Urutan ketiga bagaimana Nabi memberikan contoh praktik zuhud. Kemudian urutan selanjutnya yaitu adalah bagaimana keadaan orang-orang yang zuhud di akhirat. Kalau kita lihat redaksinya cenderung banyak membicarakan tentang makna fakir. Cenderung disebutkan di sini makna faqr. Apakah orang zuhud harus fakir? Belum tentu. Apakah zuhud dia harus fakir? Belum tentu. Tapi konsekuensi dari seorang melakukan zuhud di antaranya adalah resiko fakir. Nah, belum tentu orang yang zuhud dia fakir. Banyak orang-orang kaya dan dia bisa zuhud. Karena makna zuhud sendiri adalah dia tidak terpengaruh dengan syahwat dunia yang menjadikan dunia itu hanya berada di tangannya. Dan kiranya kekayaan Allah berikan di tangannya, dia rela untuk bisa. Maka dari zuhud di sini kita bisa mendapatkan pelajaran dari mana zuhud. Di antara pelajaran yang kita ambil dari zuhud yaitu az-zuhud memberikan pelajaran kepada kita makna sabar. Memberikan pelajaran kepada kita makna sabar ketika musibah menimpa kita. Di antara musibah adalah musibah fakir. Kemudian musibah adalah musibah fakir, kemiskinan. Kemudian dari zuhud kita mengerti makna apa? Makna al-qana'atu bil qalil. Dari zuhud kita bisa mengerti mendapat pelajaran yang namanya al-qana'atu bil qalil. Merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita meskipun itu sedikit. Kemudian puncaknya asyukur. Puncaknya dari zuhud kita memahami makna syukur bil katsir, pada sesuatu yang banyak. Banyak ini sifatnya apa? Nisbi ya. Sifatnya berbeda-beda dari satu orang ke satu orang lainnya. Ada orang yang diberikan per harinya 20.000, bagi dia banyak. Ada orang yang diberikan 20.000 per harinya, bagi dia dikit ya. Ini kembali kepada sikap masing-masing seberapa zuhudnya manusia terhadap dunia. Maka di sini dikabarkan, enggak heran ya, seringkali disandingkan dari zuhud adalah kefakiran. Karena nyatanya ketika orang mencoba untuk memilih zuhud, ujian datang silih berganti. Demikianlah Allah berikan ujian
Di saat orang yang melakukan dirinya menyatakan dirinya beriman ya. Dalam surah Al-Kabut Allah mengatakan hasiban nas ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka manusia mengira akan dibiarkan begitu saja di saat mereka mengatakan beriman sedangkan tidak Allah uji? Tentu Allah akan uji. Maka Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wala ya'lamanal kadzibin. Sungguh Allah telah uji orang-orang sebelum kalian dan Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa mereka yang dusta. Kiranya dia jujur maka dia akan bertahan terus bersabar atas Allah berikan. Kalau kiranya dia berdusta maka dia akan mengeluh. Mereka mengeluh dan kembali kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Dan di antara ujian-ujian yang Allah berikan dari orang-orang sebelum kita, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah akan uji di antara mereka ya, dengan rasa takut, rasa lapar dan sedikitnya rezeki ya, makanan dan anfus was samarat, sedikitnya keturunan dan buah-buahan. Itu ujian yang sudah Allah uji orang-orang sebelum kita ya. Maka kalau kita perbandingkan diri kita dengan orang sebelum kita, subhanallah, sebenarnya diri kita itu lebih banyak kesejahteraannya ya. Lebih banyak kesejahteraannya. Cuman memang al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Kita ambil hikmah dari sini. Sini Allah berikan keringanan-keringanan pada kita ya. Dengan kenikmatan yang Allah berikan karena kita tahu ya kelemahan-kelemahan iman kita. Nah, kalau kita lihat ujiannya para sahabat, Allah kabarkan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum naba'ul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Dikabarkan apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja tanpa kalian mendapatkan kabar orang-orang sebelum kalian, itu para sahabat. Masathumul ba'sa, yang mereka diuji dengan kesulitan, wad dharra, tekanan, wa zulzul, bahkan digoncang sekalipun. Hatta yaqula rasul, sampai-sampai rasul waladzina amanu ma, orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah. Ya kata bin Khabbab bin Arad. Bagaimana subhanallah ujiannya Ammar bin Yasir, ujiannya seperti apa? Mata nasrullah. Maka katakanlah ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan itu dekat meskipun harus menunggu 23 tahun kemudian. Nasrul qarib. Makanya banyak dari zuhud di antaranya adalah untuk bisa mencapai titik syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun itu sedikit, dikiranya sedih, jadi asyukru bil qalil. Baik, kita akan bahas hadis yang diangkat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah ibnu Hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah, yaitu adalah kekasihnya Allah, dan Usamah adalah anak kekasihnya Allah, anak kekasihnya Rasulullah, dan Usamah adalah anak kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah pilih untuk menjadi pemimpin di perang apa? Mu'tah atau Yamamah, ana lupa ya. Usamah bin Zaid, dan di usianya saat itu sangat muda Usamah bin Zaid. Radhiyallahu taala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal qumtu fil babil jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berdiri di depan pintu surga. Fakana ammat man dakhalahal masakin. Dikatakan oleh Rasulullah, kebanyakan orang-orang yang ada di dalam surga tersebut adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang yang mendapatkan bagian yang banyak di dunia, yaitu maksudnya orang-orang kaya, mereka terhambat ya. Terhambat sejenak. Ghaira anna ashabin nar qad umira bihim ilan nar. Ya, yang mana di samping itu para penghuni neraka sudah semuanya dimasukkan dan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Maksudnya tandanya ahlul nar sudah masuk semuanya, tapi ada ahlul jannah yang tersisa masih ada di luar surga yang terhambat ya. Ya, ini menguatkan apa yang disampaikan dari hadis-hadis sebelumnya. Di antaranya orang-orang fakir mereka lebih dulu masuk ke dalam surga 500 tahun daripada orang-orang kaya. Tandanya berapa hari? Setengah hari. Dikatakan di dalam riwayat lainnya wa huwa nisful yaum. Di riwayatnya disebutkan itu setengah hari dalam hadis
dalam redaksi yang lainnya dikatakan nisful yaum, setengah hari, karena satu harinya di akhirat sama dengan berapa? 1000 bulan, 1000 tahun, 1000 tahun. Menandakan bahwasanya usia barzakh lebih lama daripada usia dunia. Kalau kita hitung usia kita dengan usia akhirat, kalau manusia secara umum 60 sampai 70 tahun, kira-kira hanya 1,5 jam di akhir, hanya 1,5 jam di akhirat. Tapi banyak di antara mereka lalai ya, lupa untuk apa mereka siapkan untuk akhirat mereka ya. Maka dari sini pentingnya kita mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita tentang mana zuhud, agar kita tidak tertipu dengan malazzatud dunia, tidak tertipu dengan keindahan dunia. Dunia sampai kita terlena. Dikabarkan di sini ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang yang mendapatkan bagian yang banyak, mereka terhambat. Apa yang membuat mereka terhambat? Hisab. Mereka dihisab, ditanyakan. Bukankah Allah mengatakan summa latus'alunna yawma idzin anin naim? Mereka akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah berikan. Dan sekecil apapun, sampai pun pakaian, meskipun satu lembar yang dia miliki, dan itu nikmat dari Allah, pasti Allah akan tanya. Pasti Allah akan tanya. Ini yang memperhambat orang-orang kaya untuk masuk ke dalam surga. Seperti diangkat oleh Ustadz sebelumnya, terkait tentang mana yang lebih utama antara fakir, orang miskin dan orang kaya. Ada kitab menarik ya, mungkin perlu kita baca ya bagi teman-teman thalabatul ilm. Kitabnya Al-Qadhi Abu Ya'la. Qadhi Abu Ya'la, beliau memaparkan perselisihan pendapat ya terhadap para ulama. Kebanyakan para ulama di situ memilih tafdhilul faqr 'alal ghina. Tafdhilul faqr, kitabnya adalah Tafdhilul Faqir 'alal Ghani. Keutamaan orang kaya daripada keutamaan orang miskin pada orang kaya. Meskipun kita tidak tahu mana yang lebih dulu masuk dalam surga ya. Kita tidak tahu mana yang lebih dulu masuk dalam surga. Kalau diurutkan, disimpulkan di sana al-faqirus sabur aula minal ghani syakir. Orang yang fakir, yang dia bersabar atas tempaan yang Allah berikan, jauh lebih mulia daripada al-ghaniyus syakir, orang yang kaya dan dia bersyukur. Jadi urutannya al-faqir, as-sabur, kemudian al-ghaniyu asyakir. Kemudian yang ketiga baru apa? Al-faqir al-adi, orang fakir yang dia biasa saja. Yang dia tidak bisa punya pilihan kecuali hanya sabar. Al-faqir yang dia tidak bisa mengeluh lagi kecuali hanya sudah bersabar. Kalau mengeluh pun tidak ada solusinya. Ya, akhirnya dia bersabar. Kemudian yang terakhir baru al-ghaniyul mutakabbir. Al-ghaniyul mutakabbir, orang kaya yang dia angkuh. Makanya di antara kenikmatan yang paling besar ternyata bukan hanya sekedar harta, tapi adalah ilmu, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang sekali kita singgung ya, terkait dengan nikmatnya ilmu, nikmatnya hidayah. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari ini membuat kita terlena, sebagaimana para ulama mengatakan innalil ilmi tughyanan katughyanil mal. Terkadang ilmu itu memiliki efek negatif, yaitu memberi efek arogansi. Sebagaimana harta cenderungnya memberi efek arogansi. Jangan sampai ilmu yang membuat yang harusnya membuat hati kita lebih lembut, membuat kita semakin tawadhu, malah menjadi hati kita menjadi keras. Bukankah Allah pernah mengatakan dalam surat Al-Hadid ayat 16 kalau enggak salah, Allah mengatakan alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum tiba saatnya wahai orang-orang yang beriman untuk tunduk, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tunduk dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala di saat dipendengarkan di telinga-telinga kalian nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan? Apakah belum tiba saatnya untuk seorang mukmin untuk tunduk dan takut pada Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah dipendengarkan di telinga mereka nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dipendengarkan di telinga mereka al-haq wa ma nazala minal haq, dan telah diturunkan kepada mereka kebenaran. Sampai kapan? Mau ditunda sampai kapan? Sampai mati, hanya penyesalan. Maka tergeraklah kita untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina utul kitab wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun.
Janganlah sekali-kali kalian menjadi seperti mereka, orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab sebelum Al-Quran, yaitu At-Taurat wal Injil, kepada Yahudi dan Nasara. Fatala alaihimul amad, alih-alih yang mana hari-harinya didengarkan di tengah mereka ayat-ayat tersebut, alih-alih ayat-ayat tersebut membuat hati mereka menjadi lembut, akan tapi apa? Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Fakatsirun minhum fasikun, karena kebanyakan mereka adalah orang fasik. Apa yang membuat mereka menjadi keras? Dua fitnah yang ada pada mereka, fitnatus syubhat wa fitnatus syahawat. Yahudi mereka terfitnah dengan fitnatus syahwat, ambisi terhadap dunia, kekayaan, kekuasaan dan lain-lainnya. Fitnah wanita yang terjadi pada Yahudi, sehingga mereka enggan untuk beramal meskipun ilmu mereka miliki ada. Adapun Nasara mereka terfitnah dengan apa? Fitnatus syubhat. Mereka beramal tanpa ilmu ya. Maka untuk kita para thalabatul ilm ya, hidup bersama ilmu, mungkin ujian kita bukan pada harta, tapi bisa jadi ujian kita pada ilmu. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari ini memberikan efek tughyan, enggan untuk beramal ya. Maka semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari ini membuat kita semakin tunduk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawadhu. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Wallahu taala bishawab. Semoga bermanfaat. Kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.